Mbak Dara, tolong dipikirkan alasannya kepada Bu Rani. Kalau Mbak Dara tetap ingin pulang. Soalnya Bu Rani sudah sampaikan pada saya soal rencana surprise itu. Dan kira-kira Mbak Dara punya ide tambahan nggak? Aduh, maaf banget nih ya, Pak. Tapi sejujurnya saya tuh males banget ngurusin cowok arogan kayak Vino. Ya, tapi kalau Mbak Dara tetap ngotot mau pulang, nanti Bu Rani pasti akan sedih sekali. Kan bukannya Mbak Dara sudah setuju? Setuju. Nggak juga. Saya nggak janji apa-apa kok sama Tante Rani. Tapi Mbak Dara... Pokoknya gini aja ya, Pak. Saya serahin semua soal surprise partinya Vino ke Pak Bimo. Bapak pasti bisa. Semangat ya, Pak. Saya pulang dulu. Mbak Dara, Mbak. Kalau bisa tunggu sebentar lagi, Mbak. Sebentar lagi Bu Rani juga telepon. Bimo tuh ngapain sih? Orang mau balik masih aja ditahan-tahan. Bimo! Lo ngapain masih di sana? Cepetan naik! Mbak, saya permisi sebentar ya, Mbak. Saya mau ke atas dipanggil Mas Vino. Ya nggak apa-apa, Pak Bimo. Saya bisa keluar sendiri kok. Permisi, Mbak. Pantesan aja nggak ada yang tahan sama Vino. Cowok nyebelin kayak gitu. Nggak ada bagus-bagusnya. Hebat banget sih Laras bisa tahan deket dia. Ya, Mas. Bim, Ya. gue minta lo bikin reservasi di restoran Sean Breeze buat jam 8 malam ntar. Lo tau kan tempatnya? Tahu, Mas. Kalau boleh saya tahu untuk acara apa ya, Mas ya? Udahlah Bim, gak usah banyak nanya. Gak usah kepo. Yang penting lo booking yang romantis, yang spesial. Bikin reservasi buat 2 orang. Yang private. Baik, Mas. Oke, thank you Bim. Ya, saya permisi dulu. Jadi gak sabar ketemu Laras. Masih ada waktu. Gue pakai baju apa ya? Aduh, gak enak, gue cuma duduk doang. Kak, sini aku bantuin ya. Nggak usah. Jangan dong, Resa. Lo kan di sini tamu, masa bantuin gue. Gak apa-apa, Kak. Lagian dari tadi aku bosen banget cuma duduk. Ini kan kafenya lagi rame. Jadi biar aku bantuin ya. Sini. Jangan, udah santai-santai aja ya. Nih. Lo mending bantuin gue kalau Laras nggak mau dibantu. Iya, Kak. Resa, jangan. Lola, apa-apaan sih? Udah tahu Resa tuh di sini bukan pegawai, dia tamu. Udah, gak apa-apa, Kak. Oh iya, itu piring sama gelasnya cuci yang bersih ya. Terus bersihin tuh meja di depan, kotor banget. Cepet deh. Iya, Kak. Waduh, hebat bener lo ya. Udah bisa merintah-merintah. Kayaknya kalau gue lihat-lihat emang bakat lo tuh nyuruh-nyuruh. Oh, iya ya bos. Lola baru sadar kalau Lola sebenarnya punya bakat buat merintah-merintah orang. Mbak Meti, jangan berdiri doang. Itu tuh bantuin nyatet orang yang di meja nomor 6 dari tadi manggilin mulu. Leon mana sih? Cuci lama banget. Wow. Totalitas banget lo nyuruhnya. Kalau gue pikir-pikir ya, emang lo tuh udah nggak pantas jadi bagian delivery ya. Bos mau promosiin Lola? Ntar aja gue kasih taunya ya. Mendingan sekarang lo bersihin bagian depan dulu tuh sono ya. Sambil nyambut tamu, sekalian belajar dulu gitu. Jadi, Lola mau dijadiin manajer sama bos? Sekarang dilatih dulu gitu. Oke, bos. Ya aja, maklum lah, otaknya di bibir, gampang dikadalin. Udah jangan lu, ngapain sih sini? Gak apa-apa, Pak. Udah.
Bosen banget lagi gue. Ngapain ya? Apa gue telepon Rian aja ya? Nggak diangkat sih. Leon, kamu tuh kemana sih? Aku khawatir tahu nggak? Kalau kamu kenapa-napa gimana? Kenapa setelah semua yang kamu lakuin ke aku masih aja khawatirin kamu? Gak aktif lagi sekarang. Leon, where are you? Oh, apa gue telepon Reza aja ya? Dia kan suka dengerin curhatan gue. Telepon gak ya? Waduh, piring-piringnya harus segera dicuci nih. Kalau nggak takut di depan ntar kehabisan lagi. Ini dulu deh. Kak, sini, biar aku yang nyuci. Nanti kakak tinggal lap gelas sama piringnya aja, ya. Jangan. Nggak enak ah. Lo kan di sini tamu, masa bantuin gue juga kayak pegawai. Udah, nggak apa-apa, Kak. Aku tuh udah biasa ngerjain kayak gini di rumah. Nyuci, ngepel, beres-beres. Udah gampang ini. Tenang aja pokoknya. Iya, tapi tetap aja jangan. Udah sini-sini, nggak apa, gue sendiri aja ya. Udah, Kak, santai aja. Ini tuh sebagai ucapan terima kasih karena kakak udah bantuin aku buat ngejar beasiswa di Palm. Tapi lo tenang aja, gue nggak akan lupa kok sama janji gue. Ntar kalau kakak lupa, aku juga bakal ingetin kok. Oke. Udah, nggak apa-apa, nggak usah. Udah, beneran deh? Ini nih, tinggal Ya dilap doang. ampun. Sebentar, ada telepon, Kak. Kak Sonya. Kok soalnya? Halo? Halo, Za. Lo lagi di mana? Lagi di restoran, Kak. Kak, ini restoran apa ya? DNA. DNA Resto, Kak. Lo lagi sibuk ya? Ya, lumayan sih, Kak. Aku lagi bantu-bantu di sini. Ya, soalnya ini kafe baru buka. Tapi kalau Kak Sonya ada urusan yang penting sama aku, nanti habis selesai dari sini aku samperin Kakak. Restorannya daerah mana emang? Nanti aku Sherlock aja deh, Kak. Kalau Kakak jadi kesini. Oh ya udah deh kalau gitu. Lihat nanti deh, Za. Thank you ya, Za. Sama-sama, Kak. Sonya yang itu bukannya? Mana sih Laras? Udah jam 8 masih belum datang juga. Dia nggak tahu apa ini ulang tahun gue. Mana ada dalam sejarah yang namanya majikan nungguin pelayan kayak gini. Kepala batu. Mas Vino. Mas. Mobil sudah saya siapkan, Mas. Dan kafe yang Mas pesan sudah saya siapkan juga. Bagus. Ingat ya, Bim. Jangan ada satu orang pun yang masuk. Oke? Baik, Mas. Tapi kalau boleh tahu, Mas mau buat acara apa ya di kafe itu? Aduh, Bim. Please deh, lo jangan jadi kayak ajudan zaman now. Gak usah kepo. Bukan begitu, Mas. Saya khawatir kalau Bu Rani telepon dan menanyakan keberadaan Mas Vino. Kan malam ini adalah malam ulang tahunnya Mas Vino. Aduh, udah gue gak tau lah, Bim. Lo pikirin aja alasan apa, kek. Pikiran gue lagi gak di sini. By the way, Laras mana sih? Mas udah jam segini belum datang juga. Saya juga kurang tahu, Mas. Bang Laras ada di mana? Mungkin saja dia lagi di jalan, Mas. Apa perlu
saya jemput lagi. Bagaimana, Mas? Nggak usah Bim. Gue nggak ada acara sama dia. Gue itu hanya menanyakan keprofesionalismean dia. Masa udah jam kerja dia belum datang juga? Oh gitu, Mas. Ada lagi yang saya bisa bantu, Mas? Wait. Nih Bim, ntar pas Laras datang lo kasih ini ke Laras. Tapi ingat, jangan lo baca-baca. Baik, Mas. Nanti akan saya sampaikan kepada Laras. Bim. Ya, Mas. Gimana? Gue udah keren belum? Mas Vino emang keren banget deh. Oh iya, Mas. Saya ngucapin selamat ulang tahun ya sama Mas Vino. Semoga panjang umur, sehat ya, Mas. Kasih ya, Bim. Ya udah, gue cabut dulu. Oke. Bye, Bim. Bye. Jangan sampai gue liat si Vino di sini ngerayain ulang tahunnya bareng si Laras. Jangan sampai. Terserah ya, lo mau percaya sama gue atau enggak. Tapi lo lihat aja sendiri, di tangannya Laras itu ada nomor HP cowok. Lo tuh cuma dipermainin, Vin. Ya. Udah siapin surprise susah-susah, malah ditolak mentah-mentah kayak gitu. Dar, akhirnya lo datang juga. Gue tuh sempat khawatir, tau nggak? Lo nggak kenapa-napa kan? Vino nggak macem-macem kan? Tenang, Ras. Gue baik-baik aja kok. Oke. Pokoknya kalau Vino berani macem-macem sama lo, langsung kasih tau ke gue ya, biar gue hajar tuh anak. Iya, Ras. Tenang aja. Semuanya udah kelar. Iya, bagus deh. Kalau gitu berarti gue nggak perlu kesana ya. Soalnya ini restoran lagi ramai banget. Iya nih, gue seneng banget ngeliat restoran ramai kayak gini. Karyawan juga pada seneng kan pasti? Iya. Alhamdulillah banget, sekarang restoran udah bisa buka lagi, Dar. Lo sogok apa Tante Rani sampai bisa percaya sama lo? Lo datang ke sini pengen pesan makanan atau pengen ngerecokin doang? Kalau pengen ngerecokin doang, mendingan lo pergi aja sana. Dar, Dar. Oh, jadi gitu. Sama customer aja jutek. Gimana mau laku? Gue nggak masalah sih kehilangan satu customer yang kayak lo. Udahlah, Dar. Jangan ladenin dia. Udah, Dar. Cuekin aja. Ih, ini restoran apaan sih? Restoran murah aja bisa rame kayak gini? Orang-orang juga dikasih apa lagi? Pasti dipakein guna-guna deh. Mbak Bianca datang pada waktu yang tepat banget. Lola punya informasi. Lo gak usah so deket deh. Udah cepetan info apaan? Lola tadi denger Laras ngomong tentang ibu Rani. Nipu? Nipu apaan? Belum tahu sih Mbak nipu apanya. Lo kalau misalkan punya informasi tapi nggak lengkap, gak usah ngomong ke gue. Buang-buang waktu tau nggak? Ngomel mulu.
Aduh, ribet juga sih. Gue harus nyiapin ini semua sendiri. Tapi nggak apa-apa deh. Demi gue bisa makan malam dan ngerayain ulang tahun sama cewek yang gue suka, gue rela ngelakuin ini. Lagian baru kali ini, gue bisa ngerayain ulang tahun sama cewek yang gue suka. Udah jam 9. Laras mana sih belum datang juga? Ya kali seorang Alvino Adijaya disuruh nunggu selama ini. Jangan. Ini melanggar komitmen saya sebagai orang kepercayaan keluarga Adijaya. Tidak. Iya, Pak Bimo. Mbak Lara sudah datang belum? Belum, Pak. Oh ya sudah. Permisi. Udah jam 9 malam. Pak Laras kemana ya? Apa dia sakit? Halo? Ini rumah kediaman Adijaya? Hello? Who's there? Bimo is here. Who's speaking? Oh, Bimo! What's up? Hey, aku Sean. Remember? Sean? Oke, Mas Sean. Apa kabar? Bagaimana Manila? Manila is fine. Tapi sekarang saya nggak di Manila. By the way, bininya ada? Mas Vinonya lagi keluar. Barusan dia pergi. Hey, but tonight is his birthday. Masa sih dia nggak ada di rumah? Aunt Rani nggak marah? Kebetulan Bu Rani juga lagi tidak di rumah, Mas. Dia lagi di luar kota. Lagi ada kerjaan di sana. Oh, pantes. Dia nggak di rumah. Pasti dia bikin partai sendiri. Mungkin saja, Mas. Tadi Mas Vino keluar rumah. Dia menggunakan baju rapi. Sepertinya mau ke pesta. Ada apa, Mas? Tumbain sekali nelpon. Nggak apa-apa, Bim. I just want to say happy birthday ke Vino. Because it's been a long time since the last time we catch up. Dan kebetulan, aku ingat hari ini ulang tahun Vino. Iya, Mas. Sudah hampir berapa tahun Mas sudah ketemu dengan Mas Vino? 10 tahun maybe. Oke, Bim. Udah dulu ya. Aku ada urusan lain. Oke, Mas. Mungkin mau titip pesan dengan Mas Vino? Just tell him happy birthday from Sean. Your best cousin. Baik, Mas. Nanti saya akan sampaikan. Pasti Mas Vino sangat senang kalau Mas barusan telepon. Oke, Bim. Udah dulu ya. Just see you soon, Asap. Baik, Mas. Selamat malam. Tumben banget Mas Sean nelpon Vino. Terakhir main ke rumah ini aja pas mereka masih kecil. Saya harus antarkan surat ini ke Laras. Sepertinya surat ini surat penting. By the way, Vino ngerayain ulang tahunnya di mana ya? Pasti Vino bikin dinner buat Laras. Kalau gitu, aku harus cari tahu di mana mereka dinner. Laras.
Why are you so special? Tada! Nasi goreng buatan aku, spesial buat kamu. Wow, kamu masak? Iya, walaupun agak berantakan, tapi kan yang penting rasanya. Dan ini ada rasa cintanya. Alalalalala, gombal deh. Tapi aku belum pernah loh ngeliat kamu masak. Nyentuh dapur aja nggak pernah. Ya, ini sengaja buat kamu, spesial buat kamu. Untuk sebagai ucapan terima kasih. Wah, terima kasih. Buat apaan? Ya, terima kasih. Udah buka kembali restoran Awa sama udah nyelamatin hati aku. Lagi makan, terdingin lagi. Jujur ya sama aku ya, don't sugarcoat it. Juri terpenting nih. Kenapa? Nggak enak ya? Keasinan? Kok nggak suka, lepehin aja nggak apa-apa. Kok malah ketawa sih? Kamu bercanda ya? Aduh, I was serious. Gimana, enak? Ya not bad lah buat beginner. Not bad lah buat beginner. Iya deh, ya. Kamu mau nyobain gak? Boleh, sini sendoknya. No. Kamu kan tangannya kotor abis masak dan bersihin dapur. Aku aja ya yang suapin. Kok malah bengong sih? Ayo dong, gitu. Ya. Ups, sorry gak kena. Lucu banget. Yang bener dong. Iya, ini bener nih. Sekarang bener. Pesawat ya. Terbang dia. Awas tumpah, itu makanan. Iya, nih. Ini sih. Enggak, aku nggak percaya. Awas ya. It's good. Apaan? Enak begini ini enak kali. Jago Chef Leon. Iya deh, enak. Enak banget. Yang masih gitu juga tapi peres. Enak banget juga. Udah bilang enak cukup. Senang. Enak. Ya. Makan lagi. Alhamdulillah. Akhirnya restoran kita buka lagi. Udah gitu malam ini rame banget. Terima kasih Allah, berkat rahmat dan berkahmu terhadap kami semua pada hari ini. Amin. Yaudah kalau gitu sekarang pada bubar deh. Pada pulang. Capek kan? Oke, Bos. Ya, oke, Bos. Ya. Udah, pulang. Ya. Mbak Laras. Pak Bimo. Saya tahu apa yang dicemaskan sama Mbak Laras. Tapi Mbak Laras nggak usah khawatir. Saya kesini bukan atas perintah Bu Rani kok. Dan semua rahasia ini pasti aman di tangan saya. Jadi, Pak Bimo kesini ngapain? Saya kesini atas perintah Mas Vino, Mbak. Ada apa lagi sih sama Vino? Soal itu saya kurang tahu, Mbak. Tapi sepertinya Mas Vino menginginkan supaya Mbak Laras bisa menemaninya dan melayaninya. Hanya itu yang saya tahu, Mbak. Yang lain saya kurang paham juga. Aduh, gimana sih si Vino?
Kan tadi padahal udah dijelasin kalau saya tuh nggak bisa ke sana. Dan juga Dara udah bantu ngomong loh buat kasih tahu ke Vino. Ini ada titipan surat dari Mas Vino. Tolong dibaca. Mungkin setelah membaca, Mbak Laras paham apa maksud Mas Vino. Pak Bimo, saya siap-siap sekarang ya. Ya. Kenapa sih si Vino cari tempat jalan-jalan jauh banget? Mbak Laras, Pak Bimo kan masih di sini? Mbak Laras, biar saya antarin aja ya. Tempatnya kan jauh. Tapi tolong jangan ngomong sama Mas Vino. Soalnya Mas Vino juga tidak bilang kalau saya jemput Mbak Laras. Dan Mas Vino nggak mau kalau saya tahu acara ini. Yakin nih Pak Bimo, tapi tempatnya agak jauh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak. Mari Mbak, sekarang kita berangkat yuk. Biar nggak terlambat. Makasih ya Pak Bimo. Ya, mari. Makasih Pak. Aduh, kenapa sih si Vino tuh bikin janji tengah malam, terus jauh lagi tempatnya? Kenapa coba dinner aja harus jauh ini? Karena malam ini adalah malam yang spesial buat Mas Vino, Mbak. Karena ini adalah hari ulang tahunnya Mas Vino. Hah? Vino ulang tahun malam ini? Ya ampun, kok dia nggak bilang sih? Ya, terus gimana dong? Ya, saya belum sempat beli kado lagi. Kalau beli sekarang gimana? Keburu nggak ya? Saya pikir nggak sempat, Mbak, kalau beli kado sekarang. Soalnya waktu kita kan mepet, Mbak. Aduh, terus gimana dong? Lagian Vino juga sih. Giliran ulang tahun nggak bilang-bilang. Giliran hal lain aja, pamer terus. Ya, maklum lah, Mbak. Tahun ini Mas Vino merayakan ulang tahun itu sendiri, Mbak. Tanpa Mas Satya dan juga Bu Rani. Jadi kalau saya lihat, Mas Vino tuh benar-benar kesepian sekarang ini, Mbak. Semenjak Mas Satya pergi, Bu Rani itu juga jarang sekali ada di rumah. Dan Mas Leon yang biasanya sering main ke rumah, akhir-akhir ini juga jarang, Mbak. Jadi benar-benar Mas Vino tuh kesepian. Bingung deh. Harusnya dia tuh cerita aja kalau ulang tahun. Jadi kan lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang doain buat dia. Mungkin Mbak Laras. Dia ngajak Mbak Laras malam ini adalah untuk menghilangkan kesepiannya. Sekalian dia bisa merayakan ulang tahunnya berdua dengan Mbak Laras. Iya sih. Saya juga sekarang ngeliat dia makin nyebelin. Terus kelakuannya juga makin aneh-aneh. Ya, setidaknya ada yang menemani dia di malam ulang tahunnya ini, Mbak. Sebentar lagi aku akan tahu Vino di mana.
Permisi. Kasian banget sampai ketiduran gitu. Lagian Vino, harusnya hal kayak gini kan bisa dibuat lebih simpel. Bikin selamatan kayak sama pegawai di rumahnya. Kan jauh lebih berguna. Gak usah bikin dinner mewah kayak gini. Makanannya udah dingin. Terus lilinnya juga udah mati. Kayaknya dia udah dari tadi deh nunggu di sini. Gue jadi gak enak sama Vino. 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 Vino, bangun Vino. Laras. Ngapain di kamar gue? Gak sopan banget sih lo masuk kamar gue. Mana dingin banget lagi AC-nya. Perasaan gue setting AC dingin ini deh. Ini kan bukan kamar gue. Gue di mana? Oh iya. Lo sih. Harus ya? Lo nyiksa diri kayak gini? Harusnya tuh gue yang marah sama lo. Lo tuh kemana aja sih? Lama banget datangnya. Vino, kan gue udah bilang. Gue tuh udah kerjaan dulu. Ah udahlah. Bilang aja lo males kan datang. Lo emang gak niat kesini, lo gak mau. Udah deh, lo kan sering banget kayak gitu sama gue. Nambah umur bukannya makin dewasa. Sama aja, tetap bocah. Bodoh amat. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi coba lo lihat. Makanan gue udah dingin. Minuman udah gak dingin. Lilin udah mati semua. Puas. Ya terus? Lo tuh gak ngerti apa? Gue tuh nyiapin ini semua sendiri, Ras. Lo gak ada apresiasi sama sekali apa? Puji gue. Bilang apa kek? Oh, berarti gue harus bilang, Vino keren banget. Kayak gitu? Lagian lo juga sih nyari penyakit sendiri. Kenapa coba harus nyiapin sampai segininya? Lo basir kan sekarang? Kayaknya Laras memang spesial banget di mata Vino. Seumur-umur, gue baru lihat Vino seromantis ini. Terus, ini maksudnya apa? Ngajak gue ketemuan di tempat yang jauh banget kayak gini? Apalagi udah malam banget. Lo mau gue tiba-tiba dibegal di tengah jalan? Ya enggak lah. Ya mana gue tahu. Salah sendiri lo telat. Telat banget lagi. Lo sebenarnya ngapain sih bawa gue kesini? Gue masih nggak ngerti deh sama jalan pikiran lo. Udah tempatnya jauh lagi. Masa lo masih nggak ngerti sih, Ras? Udah suasana kayak gini. Kita berduaan, tempatnya sepi. Gue udah atur sedemikian rupa di restoran yang mewah. Gue udah pakai pakaian yang rapi kayak gini. Lo masih nggak ngerti juga. Ya emang gue nggak ngerti, terus mau diapain lagi? Ya makanya lo ngomong yang jelas dong. Come on, Vin. Say that you love her. It's easy, man. Just 3 words. I love you. Dulu tuh nggak peka banget sih, Ras, jadi cewek. Katanya akademiknya bagus. Percuma. Lo harus tahu ya, gue tuh nggak pernah berubah. Loh, emang iya kan? Lo nggak pernah berubah. Lo tetap aja jadi Vino yang menyebalkan, egois, dan keras kepala. Masa lo masih nggak ngerti sih, Ras? Apa lagi sih? Gue tuh sebenarnya suka sama lo. Gue cinta sama lo. Masa lo nggak bisa ngerasain itu? Gotcha. Now the games begin.
Lo ngapain celingak-celinguk? Gue lagi nyari, gue lagi nunggu kalau nanti tiba-tiba aja ada orang yang nyamperin gue terus ngomong sama gue kalau ini cuma prank. Iya kan? Ini kayak yang di video-video yang ada di internet itu kan, yang kayak orang lagi ulang tahun terus dikerjain ya kan, video yang prank-prank gitu. Aduh, lo tuh bener-bener ya, Ras. Katanya beasiswa, nyogok lo. Kepala doang gede. Percuma. Gak pernah peka sama perasaan orang. Enggak, tetap aja. Gue gak percaya sama lo. Pasti lu cuma ngerjain gue doang kan? Terserah lo deh. Vino, Apaan? coba deh lihat arah jam 9 sekarang. Apaan sih enggak? Cepet, jam 9 sekarang. Ya udah tuh, gue udah ngeliat jam. Kenapa? Vino, lihat gue. Itu Vino, tuh. Apaan sih? Arah jam 9. Ini arah jam 9, ada apaan? Vin, ini Vin, lihat. Itu. Woi! Lu ngerekamin gue? Vin. Percuma juga lo kejar. Ngapain sih coba? Lo ngapain sih tadi pakai teriak segala? Orangnya jadi kabur kan? Gue kan cuma suruh lo ngeliat doang. Ya siapa coba yang ngerekam gue? Kurang ajar banget. Awas aja ya, sampai gue ketemu. Gue hajar orangnya. Assalamualaikum. Syukur deh Bang Danur udah tidur. Makasih, Mbak. Lo serius? Mau gak mau pesen apa-apa? Enggak Kak, nggak usah, makasih. Lagian aku juga udah kenyang kok. Tadi aku udah makan di kafe temen aku. Lagian Kakak kenapa tadi nggak ke situ sih? Aku kan udah kirim lokasi. Lagi males rame-rame. Oh gitu. Oh iya, emang kafe temen lo itu di daerah sini juga? Kalau dari sini ke arah depan lurus, terus ada pertigaan ke kiri, terus ada perempatan lagi ke kanan. Nah, nggak jauh dari situ ada kafe yang baru buka, Kak. Kok kayak daerah restoran tempat Laras kerja ya? Jadi gimana, Kak? Oh ya, gini Za, gue makasih sebelumnya karena lo udah mau nemuin gue di sini. Gue lagi butuh temen curhat banget. Emangnya ada apa lagi sih, Kak? Cowok gue Za, dia lebih milih ninggalin gue buat sama cewek lain. Kok bisa, Kak? Gak tau deh Za. Padahal orang tua gue sama orang tua dia sama-sama udah setuju. Tapi dia malah milih nentang orang tuanya dan milih cewek lain dibanding sama gue. Yang sabar ya, Kak. Mungkin ini yang terbaik buat Kakak. Ya siapa tahu mungkin nanti Kakak dapet cowok yang lebih baik. Cowok yang lebih bisa ngertiin Kakak. Enggak. Gue maunya Leon, Za. Hah? Leon? Iya. Nama cowok gue Leon. Coba Leon bisa kayak lo ya, Za. Bisa setiap saat nemenin gue curhat. Tanpa harus keganggu WhatsApp dari cewek lain. Tanpa harus khawatir dia ngelirik-lirik cewek lain. Maaf Kak kalau boleh tahu, cewek yang dipilih sama Leon itu siapa? Namanya Dara.
Dan gue yakin banget sekarang dia ngerasa menang banget karena udah dapetin Leon. Jadi Leon yang dimaksud Kasonya itu Leon yang sama Kadara. Tapi apa bener Kadara udah ngerebut Leon dari Kasonya? Masa iya sih? Kayaknya Kadara bukan tipe cewek yang kayak gitu deh. Suka ngerebut cowok orang. Aduh, ini gimana dong? Gimana kalau cowok tadi tuh ternyata adalah suruhan dari nyokap lo? Terus kita gimana? Jangan sampai dia ngira kalau tadi tuh kita lagi kencan. Aduh, enggak. Ini bisa jadi masalah baru nih. Lo juga sih, ngapain coba pakai ngajakin gue ke sana segala? Pakai acara dinner, tempat yang jauh lagi. Kalau sampai ada masalah, yang kira tuh pasti bokap gue. Apaan sih lo? Terus aja, terus. Salahin gue. Lo denger ya? Selama 21 tahun gue hidup, ini ulang tahun terburuk yang pernah gue punya. Biasa soal ada Satya yang nemenin gue, yang ngucapin. Bahkan dia yang selalu ngasih surprise ke gue 24 jam nonstop. Terus sekarang apa coba? Gue minta lo datang jam 12 aja susah banget. Ya kan gue udah bilang sama lo, gue tuh ada kerjaan dulu. Sorry ya. Lagian lu juga sih. Kenapa sih pakai telat segala? Emang susah banget apa datang sebelum jam 8? Ya, yang penting kan gue udah datang. Lagian juga tadi kan gue udah bilang suruh izin sama Dara. Tapi kan gue nggak izinin. Lo kenapa masih nekat sih nggak datang? Coba kalau tadi lo datang, mungkin ulang tahun gue gak akan seburuk ini. Ya udah, maaf, gue salah. Kenapa sih bermasalah gini dong, udah drama banget lo. Itu suara dari lo kan? Apaan sih? Ya enggak lah, bukan. Kiri deh. Kita berhenti dulu ya. Apain sih nggak usah. Gue mau pulang aja. Gue mau istirahat. Ntar biar Bimo aja yang nganterin lo pulang. Ayo Vino, berhenti di kiri. Bentar, itu tuh depan. Ayo. Yaudah yuk. Ayo. Ya Mbak. Pak, pesan mie gorengnya 2 ya. Pedas Mbak. Sedang aja. Bentar ya. Serius lo? Gue mau makan di sini. Emangnya kenapa? Ada yang salah? Gue mau pergi bentar. Lo tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Nggak lama kok. Oke? Udah gila kali ya gue.
Malam-malam minta toko buka demi bisa dapetin kue ulang tahun. Aduh, semoga aja orang yang gak marah dan gak ngusir gue. Neng, ada apa ya? Maaf. Bapak yang punya toko kue ini bukan? Iya. Ya kebetulan banget Pak. Maaf ya ganggu malam-malam. Saya kesini mau beli kue ulang tahun Pak. Maaf Neng, tapi ini sudah malam sekali. Iya Pak, saya juga tahu sih Pak. Cuma saya terpaksa Pak. Soalnya teman saya sekarang lagi nunggu di dekat sini. Dan dia hari ini ulang tahun. Tapi dia sekarang lagi sedih banget. Dia ngerasa kayak hari ini adalah hari ulang tahun terburuk dalam hidup dia. Jadi karena itu saya mau beliin dia kue ulang tahun, Pak. Ini mie-nya enak banget, Bang. Makasih, Mas. Bang, ini yang punya teman saya makan deh. Abang buatin lagi yang baru buat dia. Lagian nggak tahu juga orangnya kemana. Lah, Mas. Hah? Mbaknya kesini lagi loh. Mbaknya kesini lagi loh. Yaudah Bang, lo nggak usah bikinin lagi, nggak jadi. Nih, tapi jangan bilang kalau mie-nya enak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Vino. Kenapa? Kuenya kecil banget ya? Ya udah sih, cuma segitu yang gue mampu beli. Itu aja udah pas-pasan banget tadi dompet gue. Ya udah, sekarang lo tiup lilinnya, tapi sebelumnya jangan lupa make wish dulu. Jangan lupa berdoa dulu ya. Udah? Oke, tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Yeay! Happy birthday, Vino! Makasih ya, Res. Lah, kok nyala lagi sih? Ini pakai baterai ya lilinnya? Makanya, tiup lagi coba. Ya udah. Nyala lagi. Aku nyala lagi sih. Yaudah, bantuin gue ya. Lo tiup juga. 1, 2, 3. Akhirnya Vino bisa ketawa juga. Seneng ngeliat dia kayak gini. Ngeliat dia ketawa, hati gue rasanya damai banget. Seandainya aja dia bisa selalu rileks kayak gini. Makasih ya, Res. Sama-sama. Yets. Lo mau ngapain? Iya kan katanya kalau ulang tahun itu nggak afdol kalau misalnya nggak dicolek dulu. Kata siapa? Kata gue barusan. Oh ya? Ya kali nggak. Muka gue udah kinclong gini mau lo kotorin pakai kue? No way. No. Justru karena itu, mana ada cowok seginclong itu. Terus maksud lo apa, ha? Cemburu gue lebih kinclong daripada lo, ha? Yaudah sini, ayo mau nggak? Nggak. Yakin nggak mau? Nggak. Ya udah. Udah segitu doang? Udah dong. Apaan sih, Ras?
Dasar kepala batu lo ya. Awas lo ya. Lo pikir lo doang yang bisa. Rasain nih, di kepala batu lo yang gede. Vino. Mau lagi?